Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini gak kerasa sudah ke Lokakarya 5, yaitu kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Ya. Baik, materi-materi kemarin adalah sebagai dasar untuk melanjutkan Lokakarya ini. Ya, dalam hal ini ya sebelum kita ke pembelajaran, gimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Masih semangat? Semangat. Semangat, Oke, mudah-mudahan semangat. ya Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, ya, kemudian kekuatan dan tentunya kemampuan untuk melaksanakan program ini. Baik, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Jadi intinya di Lokakarya ini Bapak Ibu harus membuat sebuah program yang mana seperti apa programnya ya kita nanti diskusikan. Kemudian Bapak Ibu sebelum pembelajaran dimulai ada kesepakatan ya, yang mana kesepakatan ini supaya kita efektif ya, supaya kita belajar nyaman ya, dan ada 7 poin yang mungkin ini bisa ditambah atau nanti kurang disetujui. Yang pertama adalah hadir tepat waktu ya. Kemudian yang kedua mengawali kegiatan belajar dengan berdoa ya. Kemudian yang ketiga mengaktifkan mikrofon kecuali kalau Bapak Ibu ada yang disampaikan ya. Jadi tidak mengaktifkan, maaf. Kemudian yang keempat adalah kamera selalu on ya. Kemudian boleh off ketika ada kendala jaringan ya. Dan itu harus izin dulu. Kemudian yang kelima adalah saling menghormati, menghargai. Kemudian yang keenam itu aktif dalam pembelajaran, dan yang ketujuh adalah refleksi dan umpan balik. Inilah 7 poin kesepakatan kelas. Barangkali ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Silahkan. Cukup Pak. Oh, cukup. Baik, kita awali dengan berdoa dulu, yang mana doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Pak Sam untuk dipimpin untuk berdoa. Baik Bapak Ibu, sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Sudah ya saya bagikan di lembar kerja Bapak Ibu, tapi bisa dilihat di slide ya. Itu ada 3 poin sebagai pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak kepada murid ya. Kemudian yang kedua adalah program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera dengan kaitannya program yang berpihak kepada murid. Dan yang ketiga adalah aset atau program yang ada di lingkungan Bapak Ibu atau tugas kerja Bapak Ibu. Nah, 3 poin ini silakan Bapak Ibu dijawab ya di link yang sudah saya tawarkan di chat, yaitu di Jamboard ya. Di chat aja ya Pak. Boleh di chat aja ya. Ini kendalanya enggak. Dilihat di PowerPoint ya. Pertama, apa saja yang menjadi dorongan atau pentingnya pada program yang berpihak kepada murid Bapak Ibu. Silakan bisa langsung aja dari Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, apa saja yang menjadi latar belakang atau dorongan pentingnya program yang berpihak kepada murid. Silakan Bapak Ibu yang bisa berkomentar, masukan, dan lain sebagainya. Halo Bapak Ibu. Silakan barangkali yang mau. Ya Pak. Oh iya, silakan Bu Nunung. Ya, jadi
yang menjadi dorongan awal itu terlihatnya dari potensi yang ada dulu di dalam diri siswa dan guru-gurunya. Jadi sebelum ke aset yang lain itu, awal dari untuk mendorong keberpihakan kepada murid itu, yang penting itu adalah potensi yang ada pada diri siswa dan guru-gurunya. Nanti kemudian baru ke aset yang lainnya, model seperti sarana dan prasarana. Jadi yang paling utama itu siswa dan guru-gurunya dulu, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, baik. Ada yang lain? Silakan. Saya, Pak. Oh, silakan. Yang Pak nomor Sam. 2, Pak ya. Oh, boleh. Program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera dengan kaitannya program yang berpihak kepada murid, program-program yang mampu menghidupkan atau membuat murid menjadi istilahnya lebih diberdayakan dan mereka istilahnya adanya pembelajaran yang memerdekakan kepada mereka, Pak. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain sebelum kita sama-sama diskusikan? Cukup ya Bapak Ibu ya? Cukup. Baik, tadi dari Bu Nunung ya, apa saja yang menjadi latar belakang atau dorongan pentingnya program yang berpihak kepada murid? Ya, betul sekali, yaitu tentang SDM ya, sumber daya manusia, baik itu dari gurunya maupun dari siswanya. Ya, kebetulan saya di SMA ya. Jadi ketika ada lomba ya, banyak perlombaan, yang mana perlombaan ini ada yang lomba khusus yang mempunyai potensi, bakat dan minat, ya, ada yang di akademik dan ada yang di non akademik. Ketika di akademik misalkan ada lomba OSN, Olimpiade Sains Nasional, itu ada 9 mata lomba. Ya, itu ada orang walaupun dia ngambil di IPA ya, itu tidak cenderung harus fisika, kimia, dan biologi. Tentunya harus melakukan sebuah angket, ya, wawancara, mana yang harus kalian pilih. Intinya bukan guru yang menentukan, walaupun guru melihat anak itu kelihatannya mampu, ya mungkin berdasarkan dari nilai raport dan lain sebagainya. Tapi itu belum tentu sejalan dengan siswa atau anaknya. Jadi betul itu adalah ada sumber daya manusianya. Ya. Kemudian sumber daya manusia itu berupa peserta didik juga bisa melihat, ya, karena sedikit ada benarnya, ya, itu jalur yang prestasi itu menjadi pembeda di kelas itu, beda dengan jalur zonasi, ya. Jadi orang melihat kelihatan ada niat untuk belajar, ya, beda dengan orang yang karena diuntungkan dengan posisi sekolah dari rumah, ya, maka kadang-kadang ya ke sekolahnya hanya datang aja. Nah, ini menjadi pembeda itu. Jadi betul setuju dengan Bu Nunung, harus ada sumber daya manusia, baik itu guru maupun peserta didiknya. Kemudian yang kedua, program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan sesegera mungkin, yaitu program yang benar-benar berfokus orientasi kepada siswa. Ini dilihat dari bakat dan minatnya. Ini yang disampaikan oleh Pak Sam ini. Ya, jadi jelas ya, Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat. Dan ketika Bapak Ibu di sekolah, maka harus benar-benar program yang orientasi atau fokus kepada siswa, kepada peserta didik. Ketika tidak ada dampak kepada siswa, ya mungkin harus cari program-program yang benar-benar siswa itu merasa dihargai dengan bakat dan minatnya. Nah, materi hari ini mungkin itu ya. Jadi Bapak Ibu, program-program yang berpihak kepada siswa atau peserta didik. Baik dalam refleksi dan penutup ya, barangkali ada dari peserta yang bisa merefleksikan pertemuan hari ini, yaitu program yang berpihak kepada murid. Silahkan Bapak Ibu refleksi sebagai penutup. Baik Pak, saya Pak. Ya, Bu Kun, silakan. Jadi refleksi hari ini saya merasa senang karena mendapatkan ilmu baru dari apa yang harus kita pahami tentang keberpihakan kita kepada siswa serta bagaimana cara kita melihat aset yang ada di lingkungan sekolah kita itu sendiri. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu semua. Jadi alhamdulillah berdasarkan refleksi tadi, jadi Bapak Ibu itu paham, bahkan bukan paham,